Situ diem aja, tak tanya, Pak, kuburannya sebelah mana, makamnya. Mbak Agnes nanya sama sosok itu. Tapi tuh bapak ini pindah-pindah di tengah toh, terus ke sana, ke utara, ke tengah, ke sana, puter-puter. Jalan kaki apa terbang? Kayak geser-geser sih mas. Cepat geser. Gitu. Ya set pindah. Nggak mau ditanya malah pindah-pindah. Itu sebenarnya sama kayak kita, aktivitasnya sama persis. Sifatnya juga hampir sama. Jadi kalau manusia sering tersinggung, mereka juga iya. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini kan kayak bicarain mereka toh. Jadi rasanya nanti akan berbeda. Mereka tahu ya kalau di. Tahu. Jadi kalau nonton podcast itu ya, pesen aku kalau pas di kamar itu juga paling nggak di anu aja dalam hati. Soalnya kalau diomongin gini nanti kalau tahu tiba-tiba mendekat, takut nanti. Ini bercanda apa serius ini? Serius ini. Serius ya. Serius ya. Jalan-jalan di belakangnya itu banyak yang ngikutin loh mas. Ngikutin ini, deg. Tak toleh. Ini nggak bagus ini. Mau mandi ikut toh. Ya ini mau. Berapa? Banyak. Satu kampung. Satu kampung. Iya. Ketemu lagi Mbak Agnes dengan cerita-cerita misteri. Iya mas. Episode sekarang mau cerita apa ini Mbak Agnes? Ini bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan makhluk astral. Oh iya, sebelum Mbak Agnes cerita, saya mau nanya-nanya dulu ini. Ketika Mbak Agnes sudah bisa berkomunikasi, ada komentar teman-teman nggak? Ini Agnes kok apa kayak berhalusinasi apa kayak wong edan misalnya ada teman yang seperti itu. Ada nggak teman-teman yang aneh dengan tingkah Mbak Agnes itu? Kalau yang udah kenal sih mungkin mikirnya nggak aneh ya, tapi mereka malah takut. Enggak toh, ini kok bocah kok ngeri, kok bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan orang juga kadang ya ada juga yang mikirnya kalau kita bicara sendiri itu, misalnya di jalan ini, terus ada orang lewat lihat kita ngobrol, umi gitu, mesti mikirnya itu pasti orang gila. Kayak kok pakai gerakan-gerakan, mesti kayak orang gila ya. Padahal kalau dunia mereka itu sebenarnya sama kayak kita, aktivitasnya sama persis. Sifatnya juga hampir sama. Jadi kalau manusia sering tersinggung, mereka juga iya. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini kan kayak bicarain mereka toh. Jadi rasanya nanti akan berbeda. Mereka tahu ya kalau di. Tahu. Jadi kalau nonton podcast itu ya, pesen aku kalau pas di kamar itu juga paling nggak di anu aja dalam hati. Soalnya kalau diomongin gini nanti kalau tahu tiba-tiba mendekat, takut nanti. Ini bercanda apa serius ini? Serius ini. Serius ya. Serius ya. Mbak Agnes ini orangnya misterius tapi lucu. Iya, ini kayak gini orangnya agak aneh. Oke, jadi itu ya tentang apa keberadaan mereka. Apalagi ceritanya Mbak Agnes di episode sekarang? Mbak Agnes punya pengalaman apa gitu? Jadi waktu itu ceritanya kan di kuburan lagi nih ya. Kuburan di daerah Klaten sama Mbak ini. Awalnya kan nyekarnya di kuburan yang selatan, dekat daerahku. Nyekar itu udah, terus sekalian nyekar tempat bapak. Umumnya dikasih inisial ya mas, soalnya nanti kan nggak enak ya. Pak K gitu ya. Oh ya. Bapaknya Mbak Agnes nih? Bukan. Ini bapak temen. Oh iya. Temen Mbak itu loh, mbakku. Terus aku ya pikirku kan Mbak udah tahu ya letaknya di mana. Oh, iya. Ya udah ngikut aja. Naik motor ke utara, terus ambil kiri. Kayak waktu itu kebetulan pas hujannya besar gitu loh. Njelalah. Iya, njelalah kok ya. Wah, kok hujan guys.
bawa payung itu hampir payungnya tuh kayak mau balik itu loh. Duh, Mbak. Angin ini besar. Wah, ini baru mau masuk kuburan aja udah kayak gini, terus piye kan gitu tuh. Terus Mbak ke parkiran dulu wae gitu. Tapi itu memang musim hujan ya, bukan karena suasana mistis terus angin gede. Enggak, iya musim hujan. Terus masuk ke parkiran sama Mbak itu. Kayaknya nanti yang disekar, yang dikasih bunga 2 gitu tuh. Buka sama Pak K itu. Nak buka kan Mbak udah tahu kan tempatnya. Mana Mbak? Sana kan udah rintik-rintik kan. Ya udah ke tempatnya buka ini, ke utara jalan gitu santai. Terus disekar gini. Itu ada suaranya loh Mas. Apa? Pas dikasih bunga gini. Makasih ya Mbak. Mbak Y gitu, Mbak sayang. Terus aku bilang, Mbak, dia anu loh. Ibu bilang makasih loh. Apa ya ngono ki? Sama-sama ngono kita. Terus habis itu kan nyari tempatnya Bapak K itu tuh. Kirain kan udah tahu dia. Mana Mbak? Aduh, aku nggak tahu mana. Lah terus gimana lah? Namanya kuburan kan ya banyak atau nisan-nisan. Terus mau nyari gimana coba Mas? Terus piye Mbak? Waduh. Terus piye ya? Ngono ki malah bingung terus. Ya udah di parkiran sih. Sambil aduh, mana ya? Masa ya nyari satu-satu kayak kan ya? Kan lama sekali. Oh, ya lama banget aku. Terus gimana tuh sampai ya 5 menit ya nunggu itu. Terus piye? Pak pulang aja kan gitu. Ya jangan pulang, mau nyekar Pak itu kok. Aduh ini nyebelin, aku sebel itu loh. Ya mau nyekar nggak tahu makamnya yang mana aku. Akhirnya kan aku pas lihat ke tengah itu toh. Ini makam-makam semua terus ada. Biasa kan ada pohon kamboja. Nah itu bapak itu di situ. Mbak, kira-kira makamnya itu di tengah apa enggak? Kayaknya tengah. Itu ya nyebelin kalau ditanya malah kayaknya. Yang pasti yang kayak tengah. Bapaknya kan udah di situ. Ya wis ya dicari gitu toh. Jadi bapak itu adalah yang meninggal itu. Yang meninggal yang mau dicari makamnya. Cari makamnya. Oh. Kayaknya tengah Mbak. Ya wes sambil bawa payung aja, rintik-rintik. Sambil lihat itu, dilihat semua. Gak ada aku yang aku maju ke tengah ke. Terus tak tanya tuh bapaknya itu. Bapaknya kan ya pakai baju kemeja, terus celana kain. Kayak gimana ya, kayak kerja di kantor tuh loh. Terus ada kumisnya gitu. Ya kayak cowok itu. Ya memang cowok ya, bukan kayak cowok ya. Memang cowok ya. Situ dia aja, tak tanya Pak, kuburannya sebelah mana, makamnya. Mbak Agnes nanya sama sosok itu. Tapi tuh bapak ini pindah-pindah di tengah toh, terus ke sana, ke utara, ke tengah, ke sana, putar-putar. Jalan kaki apa terbang? Kayak geser-geser sih Mas. Cepat geser. Ya set pindah. Nggak mau ditanya malah pindah-pindah. Udah mau hujan gigi piye, hujan terus loh malah bercanda. Terus udah ketemu belum Mbak? Aku tahu belum, aku ya nggak ada ya ngono ya. Terus piye ini? Terus akhirnya bapak itu kan ya kayak mangkal di nisan gitu loh, duduk ngono. Pak tolong toh Pak, ini mau tak sekar sebelah mana? Aku ya ngono. Coba ke tengah sana ngono gitu. Bapak yang nyaut. Bapaknya pas agak ke arah barat ya, dia di barat, ke tengah. Ya udah tan ngikutin ke barat. Terus agak ke utara gitu. Wes kan ke utara. Enggak itu. Terlalu maju, mundur orang piye gimana ini. Wes gini kok kayak atret tuh loh. Nah, masa mundur kok aneh toh. Terus ya deket situ. Ya maksudnya deket situ ya sebelah mana kan ya bingung aku. Mbakku, piye ketemu belum? Boh, nggak tahu aku, pusing aku. Deket situ, menurut kata. Ya kan deket situ juga banyak tau. Oh makamnya banyak. Noleh ke kanan gitu kan, suruh noleh ke kanan. Noleh ke kanan yang mana ya? Itu ternyata tempat bapaknya kan dari aku sini kan. Selisih tiga nisan gitu baru tempat bapaknya.
Tapi ini dia nggak nunjukin sih yang mana, cuma noleh kanan toh. Ya kayak feeling aja palingnya itu. Terus tak, oh itu ya, tak tengok gini. Oh iya. Ada namanya. Pak K itu langsung hilang bapaknya. Waduh, dari tadi toh Pak, aku gitu ya ampun. Terus, Mbak sini Mbak, mana? Ini loh. Oh lah ini loh maksudku sini. Kayak dari tadi, gue sing nyari loh pusing, udah tak lupa. Udah disekar kayak terus dia muncul lagi. Makasih ya, Ndo, ngono gitu. Ndo bilang makasih, ya sama-sama. Aku akhirnya langsung hujan deres-deres. Bagus Pak, langsung deres. Terus berteduh ini di parkiran lagi. Malah gimana nih Mbak anak? Terus lah kan cuma bawa payung Mas, nggak bawa mantel kan. Dan nanti nak nekat, maaf basah toh. Akhirnya berteduh di situ. Berteduh ini di pinggir dekatan yang parkiran sebelah barat gitu, nunggu toh. Sampai ya agak ini serada rintik-rintik. Ye pulang nggak? Iya pulang yo, pulang kan. Keluar itu. Ini kan kayak gerbang makam, terus ini ada kayak tangga itu loh. Ada 3 gitu. Napak lah 1, 2, 3 harus. Mau keluar gini ada suara dari sana, dari belakangnya gini. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami gitu. Masa seperti itu? Iya, kok malah kok batinku kok kayak apa ya, Indomaret apa ini? Apa ya? Itu bapak tadi atau penghuni yang lain? Penghuni yang lain. Penghuni yang lain. Bukan yang itu. Tuh, ini Mbak, ada suara loh. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Ih, Deni, ayo kita pulang. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh. Iya, bahasa Jawanya gimana? Matur nuwun sambung temriki gitu. Oh, gitu. Ya beda karo toko mart kae ya beda. Oh, beda ya. Ini bahasa Jawa ya. Tapi itu suaranya kayak masih muda gitu. Gitu ya. Terus pulang ya. Wah, kok ya aneh-aneh aja. Di itu loh, wah sangat. Kok ya untung itu aja. Menarik gitu ceritanya. Untung dikasih petunjuk ya, kalau enggak bisa salah makam ya. Ya salah. Kayak hujan lagi. Aduh, hujan. Ya itu lucunya itu ya bukan lucu ya, memang mereka mengucapkan terima kasih. Iya, biasanya dikasih bunga itu terus mengucap terima kasih. Nggak tahu itu kok pas saya denger. Nah Mbak nggak denger sih. Iya. Tapi tak sampein terus. Nah, setelah tadi cerita di pemakaman. Ini di daerah Klaten ya. Di daerah Klaten. Ada lagi cerita seru lainnya. Ini Mbak Agnes ini kan akhirnya setiap hari, setiap saat bisa tahu. Lihat terus ya, tiap hari di mana-mana. Kadang-kadang nggak bisa bedain itu manusia apa. Gitu ya? Iya, kalau bentuknya benar-benar butuh. Nggak bisa ya bedain. Ya, kadang kayak orang beneran. Jadi ini full, bodinya full kayak manusia. Itu berarti mungkin yang ilmunya tinggi kali ya. Kemungkinan, gitu. Tapi ya nggak tahu juga. Tapi sering lihat yang penampilan manusia atau penampilan yang nggak kelihatan manusia gitu, yang menakutkan. Kalau menakutkan sih enggak sih. Jarang ya. Biasanya bentuknya manusia. Seringnya. Soalnya minta sih saya kalau lihat harus bentuk manusia gitu. Oh gitu. Jadi batin gitu ya. Kena Arab menampakkan diri, ojo aneh-aneh bentuknya. Jangan aneh-aneh, jangan menakutkan, pokoknya bentuk manusia. Oh bisa ya seperti itu ya. Ya. Pas bisa ini. Pas bisa. Kalau enggak ya. Kalau enggak dimarahin ya. Lari. Kadang bisa itu. Ada lagi cerita yang lain, Mbak? Ada ini di kuburan tapi daerah Jogja, Mas. Ya, karena Mbak Agnes Klaten Jogja gitu ya. Klaten Jogja. Ada cerita apa di makam lagi ini ya? Makam lagi ini ya. Tapi ya daerah Jogja gitu aja ya, nggak bisa nyebutin di mana. Itu model makamnya itu kayak pegunungan gitu loh, jadi ada yang di bawah, ada yang naik gitu, kayak gitu. Unda-undaan gitu ya? Jadi ada yang dimakamin di bawah, ada yang di atas, terus ada yang di atas lagi, sampai tinggi gitu. Itu modelnya gitu. Nah, kita kan dari komunitas, dari teman-teman gitu ke situ berkunjung, pengen ke makamnya teman kami gitu aja, nggak bisa sebutin siapa ya.
Nah itu kan belum tahu yang makamnya yang mana. Ya ini nyari juga kayak yang tadi ya. Nyari lagi dari bawah kan tak lihat gitu banyak pohon-pohon. Pohonnya itu bukan pohon yang yang kamboja itu enggak, malah pohonnya yang ya kayak pohon-pohon pinggir jalan itu loh yang liar-liar gitu, gede-gede terus gini gitu. Nah itu suasananya ya sore terus mendung. Nah di situ ternyata pada banyak yang nangkring tuh loh. Sama seperti yang di ini ya, pemakaman yang dulu yang pernah lihat juga pada nongkrong di atas itu ya. Nah itu nongkrongnya Mas, nggak di misalnya tapi di pohon. Oh di pohonnya. Ya ada yang gini, ada yang ya cowok cewek. Apa aktivitasnya apa? Cuma diem aja? Diem aja ya cuma kadang bersandar di pohon kayak gini, gitu-gitu. Ini ada yang di pohon-pohon ada yang. Nah yang pas kita cari itu dia itu pertamanya aku udah lihat ya, maksudnya ada seseorang ya nggak seseorang ya kalau udah nggak gimana sih sosok kita aja ya, sosok itu di atas sih, nggak tahu undang-undang keberapa pohon agak ya tinggi gitulah. Dia pakai jarik Jawa gitu, cowok kan, terus pakai sorjan, pakai ini apa belangkon gitu, ya berdiri gini. Itu udah kelihatan kan dari bawah. Terus sejak dari bawah masuk area pemakaman sudah nampak? Udah nampak yang itu yang pakai baju Jawa itu udah nampak. Terus aku lihat gitu, oh apa yang itu yang dicari kan gitu kan. Terus ada temen ya Mas siapa gitu namanya, inisial gitu aja ya, Mas ini gitu. Enggak kok itu paling agak bawah, jadi ambil kiri terus belok. Jadi tambah turun gitu loh. Enggak. Terus batinku itu kayak yang di atas itu aku. Apa enggak keliru po? Aku tuh tetap kekeh di tengah-tengah Mas. Pengen naik, tapi yang lain suruh turun. Iya. Turun apa naik ya? Kayaknya enggak di situ loh aku loh. Enggak kok. Bener yang itu. Ya udah lah nurut aja wis. Turun wis udah jadi sama-sama tidak tahu, cuma yang satu feelingnya agak di bawah, sementara Mbak Agnes karena ada sosok itu ini harusnya ke atas begitu ya. Harusnya memang naik ke atas lah, temennya suruh ke kiri ya udah akhirnya ikut ke kiri semua. Ikut ya, udah jalannya susah kan agak kelok-kelok, kayak ya belok. Walah kok malah di situ aku tuh. Gimana ketemu enggak cari lagi naik lagi toh yang tempat tadi aku tengah malah ke kanan. Aduh kok dibilangin kok yang ngeyel aku ke sana kan turut ya piye iki nak susah Mas kayak di atas aku gitu. Aku langsung teriak Mas kayak di atas. Nggak denger apa piye tetep ke sana ya wes aku terus nurut. Yang lain juga ya jadi malah dari sana terus ke kanan turut gitu, nggak ada. Harus berarti mungkin di atas. Aku langsung aduh dari tadi apa ya, karena itu kan berundak-undak ya. Berundak-undak sampai atas banget kayak naik gunung itu loh. Terus itu emang makamnya memang di atas beneran. Nah itu kan terus belok kanan harusnya tetap lihat ke kiri. Ini gimana toh ini aku mau bilang tapi kayak udah pada nggak percaya. Ya udah toh tetap sudah kiri nggak apa-apa, nggak ketemu ke kanan. Akhirnya ketemu. Aduh kan. Terus yang tadi bapak itu di situ. Sosoknya itu ada di situ. Deket makamnya itu. Kan aku udah bilang di atas. Nah aku nggak denger ya ngono kayak gitu. Lagi piye aku. Terus teriak-teriak ngigil itu loh. Ya ampun, bapak ini kan makamnya masih tanah ya, bentuk tanah gitu, tanah. Terus ada bunganya. Dia berdiri di sini, madu dari gini, kayak mempersilahkan untuk dikasih bunga. Terus sudah terus duduk, terus berdoa kan, terus dikasih bunga kayak gitu. Jadi intinya ke situ mau minta restu, mau buat pentas gitu loh. Karyanya dia menyelenggarakan pentas ini semoga karyanya
sosok bapak yang dimakamkan di situ. Iya kayak gitu. Terus aku kan ya bilang tujuannya apa, nah, tak bilangin kayak gini. Terus aku ya bilang sama sini, bapak ini tanya kayak gini gitu. Oh ya mau pentas gitu. Semoga ya diberkati, no, biar sukses ya. Ya, no, terus udah toh. Terus berdoa tuh. Terus disekar, terus bapak itu mengucapkan terima kasih karena sudah dikunjungi sama, tapi bukan yang ya, terima kasih sudah berkunjung ya, beda ya, enggak ya. Terima kasih banget, senyum itu loh dia. Tapi kok ya pakaian Jawa gitu ya. Katanya, terus tak sebutin pakainya ini warna ini. Itu katanya sama persis kayak pas beliau meninggal, pakai baju itu juga. Terus gitu. Kok bisa sama ya, terus wah, tapi tuh yang lihat cuma aku Mas, jadi ngobrolnya gimana ya. Yang lain ngeliat Mbak Agnes ngobrol itu jadi kelihatan aneh ya, kayak dia kayak gimana gitu loh, kok ngobrol sendiri ini. Ngobrolin apa ya pada bingung, ini pada diam aja kan nggak enak paling. Terus batinku, ini aku dikira orang gila nggak ya, nah itu loh aku takutnya gitu kan. Terus ini diterusin, ini kan udah selesai, coba ke makam yang lainnya tuh. Katanya juga di makam di situ. Waduh lah, sebelah mana? Aku bilang nggak percaya lagi. Terus tapi ya udah nurut aja lah. Ternyata udah tahu tempatnya. Terus gini, itu emang biasanya bapaknya itu pakai kaos sport ya, putih ya. Terus pakai celana pendek yang, iya benar ngono kuwi, itu kayak gitu. Betul yang terus yang bagian maaf kepalanya agak buta, terus rambutnya panjang ngono kuwi, yang belakangnya. Iya benar ngono. Terus dia cuma ketawa-ketawa itu, yang sosoknya itu. Ini beda loh, bukan yang tadi ya. Bukan yang tadi. Terus ini mau nyekar gitu. Oh ya, harus disekar gitu. Sama doa-doa udah. Terus pamitan. Ya, semoga sukses gitu, dia juga bilang gitu. Udah gitu kan bunganya masih. Nah, kayak yang tadi dikasihkan ke orang. Masih yang ngasih, bukan saya, bukan cuma ngikutin gitu. Dikasih, terus yang dikasih juga sama. Terima kasih ya. Terus tak bilang, Mas itu bilang makasih loh. Oh ya, sama-sama gitu. Iya kayak gitu Mas aku. Ya ampun. Jadi itu cerita berkunjung ke makam. Yang pertama makamnya nggak tahu, terus orang yang dimakamkan di situ ada sosok yang nunjukin ya sini. Iya. Jadi entah itu siapa, yang jelas itu ada sosok yang mirip sih. Ya, seperti itu. Mirip bapak itu. Itu cerita di makam. Jadi udah nggak ada takut lagi ya, udah biasa sekarang ya. Udah biasa, mungkin karena terang kali kayak banyak orang. Oh iya, kalau sendiri belum tentu ya. Apalagi kayak gunung-gunung ya itu naik-naik. Ada lagi Mbak Agnes cerita yang seru lagi? Ini episode sekarang ini. Oh ya. Sekarang ini di kos ini Mas. Di kos yang Jakal. Yang tadi yang oh ya. Ini di Jakal lagi nih. Ini ceritanya gini kan. Ya biasanya aktivitas biasa kan, biasanya juga mandi toh. Walaupun kadang-kadang nggak mandi ya. Ini mandi nih, jalannya tuh mandinya tuh maghrib kan. Ke belakang. Padahal ya takut sebenarnya. Itu nggak tahu kosnya, kayak agak gimana ya? Udah lama kos di situ? Itu baru, pas itu masih baru. Baru ya 3 bulan itu. 3 bulan. Mandi kan. Di belakang nggak ada yang mandi, cuma aku kan. Mandi itu. Lah, mandi kan bawa peralatan gini, jalan-jalan. Di belakangnya itu banyak yang ngikutin loh Mas. Ngikutin gitu. Duk. Tak toleh. Ini nggak bagus ini. Mau mandi ikut toh. Ya ini mau. Berapa? Banyak. Satu kampung. Satu kampung? Iya. Pakaiannya, sosoknya seperti apa? Pakaiannya kayak zaman dulu, ada yang lurik,
terus pakai celana pendek yang hitam itu. Ya zaman dulu yang ini bajunya pendek tapi polos itu loh. Banyak satu kampung. Iya banyak. Kecil-kecil kayak. Ya empet-empetan. Iya. Satu kampung apa satu RT nggak tahu, nggak nanya sih aku. Iya, banyak lah pokoknya. Pokoknya maju, duduk di belakang, rame-rame itu loh. Gini, kayak cowok semua lagi, kayak gitu toh. Saya buka kamar mandi ini. Terus mau masuk toh, nggak boleh, aku nggak boleh, ini nggak boleh, no, aku kan gitu toh. Loh, lah kenapa mau ngantar mandi? Ngantar mandi di luar, aku nih toh. Di luar apa? Tak usir, aku kan gitu toh. Ya udah, jadi terus tak tutup kan. Ya pada di luar aku ya mandi gitu, rame buangan, gitu nggak tahu ngomong apa. Aduh kok ini malah mandi kok kayak berisik di kayak lapangan sepak bola aku yang udah kan selesai mandi. Tak buka itu masih banyak banget, udah selesai gitu. Ya udah toh, aduh. Nanti kalau aku mau main dulu boleh nggak? Silahkan, monggo. Di pekarangan orang nggak boleh mengganggu orang, aku ya gitu. Terus pada terbang tuh mas, kesana kesini ada yang lari, ada yang terbang. Ya udah terus aku ke depan. Ngeri nggak sih ditungguin gitu? Terus itu main di belakang? Main di belakang, ada yang main di depan. Di depan kebetulan juga ada kebunnya ya, halaman yang terus ada. Agnes selesai mandi, terus ke depan rumah? Ke depan kos. Ke depan kos. Ya itu masih pada main di situ. Main di situ. Maghrib itu ya berarti? Maghrib, iya. Sampai aku ya panggilnya nggak tahu, tiba-tiba panggilnya tuan aku tak main di sini mau reuni dulu. Waduh kok ya ada setan reuni gimana toh ini aku ya silahkan ya aktivitas itu terserah, terus tak tutup lawang jeder aku. Aduh menakutkan ini ya. Kapok aku. Terus masih kos di situ? Masih sampai lama. Tapi itu enggak muncul lagi? Cuma sekali itu aja? Oh ya sering muncul. Kalau ngapain pas muncul? Biasanya kalau malam Jumat itu muncul, malam-malam. Ya kadang-kadang bayangan putih, hitam. Nah, yang tadi jelas banget ya. Kelihatan kayak orang, ada yang pakai caping juga. Pokoknya baju-baju zaman dulu ada yang lurik-lurik gitu. Ya batinku ini kok dari kampung mana kok ya? Banyak banget, ya ampun aku. Di kos nggak ada orang sendirian atau ada temen? Ada temennya, pas di dalam. Ada. Cerita nggak sama temen? Ya tak ceritain nih pada takut, nggak berani mandi marib tuh. Terus aku bilang Pak Kos, Pak, kok itu kok kayak gitu? Enggak Mbak, perasaanmu aja. Waduh, ini aku gimana tanya kan? Ya udahlah aku. Ya akhirnya tetap kos di situ ya, karena Agnes sudah tidak masalah dengan penampakan seperti itu ya. Kalau yang biasa nggak apa-apa, maksudnya nggak ganggu loh. Kalau usil ya gimana sih aku. Oke. Ada lagi atau masih terus? Ada cerita lagi bagus pengalaman? Atau cukup sampai ke-5 ya sekarang ya? Masih banyak cerita karena ini juga syutingnya malam sekali ya, sampai jam berapa? 10:30 ya. Dan ini malam Jumat ya. Jumat Kliwon. Mbak Agnes juga harus pulang. Jadi kita cukupkan untuk kisah misteri episode ke-5. Kapan-kapan kita sambung lagi cerita-cerita seru pengalaman Mbak Agnes ini. Terima kasih Mbak Agnes, selamat malam. Selamat malam Mas.